Shalom, sobat pemenang yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus hari ini tetap setia menyertai kita. Tapi apakah kita tetap setia menghargai penyertaannya? Nah, sobat pemenang, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia terpisah dari Tuhan. Manusia menciptakan Tuhan-Tuhan fantasi sehingga sampai hari ini tidak sedikit orang, bahkan orang Kristen, menolak Tuhan yang dinyatakan oleh Alkitab. Nah, orang-orang seperti ini mengukur Tuhan dari perasaan. Kalau dia senang, dia akan selalu ikut Tuhan. Kalau nggak senang, Tuhan dianggap tidak ada. Pemahaman agama pada umumnya menganggap Tuhan itu hanya sebatas memberi berkat, memberi jawaban dalam doanya, bahkan tidak asing kita mendengar istilah ketika seorang meninggal kembali kepada Sang Pencipta. Ini agak sedikit aneh. Kenapa? Karena tiba-tiba Tuhan hadir dalam hidup kita, lalu ketika kita mati, kita menganggap kita kembali kepada Sang Pencipta. Padahal kalau lihat dalam konteks Alkitab secara sistematis, mulai dari Kejadian, di mana Allah menciptakan manusia dengan tujuannya. Hal ini terlihat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berusaha mencari manusia yang berdosa itu untuk kembali kepada tujuan mula-mula. Tidak hanya sampai dia mencari dan berfirman, tetapi ia mengorbankan anak yang tunggal. Bahkan Allah menyatakan kehadirannya, pribadi Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap orang percaya untuk memastikan kita kembali kepada tujuannya, menjalani hidup ini sesuai dengan tujuannya, dan pada akhirnya ketika kita menghembuskan nafas terakhir, kita kembali kepada Sang Pencipta kita dan kita mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Artinya kita harus memiliki prinsip semua berasal dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Nah, sobat pemenang dikasih oleh Tuhan, renungan hari ini tanggung jawab atas talenta. Dasar renungan dari Matius 25 ayat 14-30. Inti renungan kita hari ini, Tuhan memberikan kita waktu, kemampuan, dan kesempatan sebagai talenta yang harus dipertanggungjawabkan. Kita dipanggil untuk mengerjakan dengan tekun apapun yang Tuhan percayakan, sekecil apapun itu. Waktu hidup kita di dunia sangat singkat, sehingga tidak ada ruang untuk bermalas-malas atau menyembunyikan talenta dan potensi. Melekat kepada Yesus akan memberi kita hikmat untuk mengelola setiap talenta tersebut, sehingga saat harinya tiba, kita didapati sebagai hamba yang setia dan produktif. Nah, sobat pemenang, ada 3 pertanyaan penting yang perlu kita renungkan untuk memperdalam renungan kita hari ini. Pertanyaan yang pertama, talenta apa yang Tuhan percayakan kepada saya dan sudahkah saya mengembangkannya? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana saya menggunakan waktu saya yang singkat ini untuk kepentingan kerajaan Allah? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah saya merasa takut atau justru semangat saat membayangkan hari pertanggungjawaban nanti? Nah, sobat pemenang, mari kita responi renungan hari ini dengan rendah hati. Mari kita berdoa. Bapa, mampukan aku menjadi hamba yang setia, mengelola setiap anugerah-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Kemudian doa syafaat kita hari ini, Tuhan, kami berdoa bagi jemaat yang masih ragu untuk melayani, agar mereka menemukan talenta mereka dan mulai berbuah dalam gereja-Mu. Kemudian kita berdoa 5 to 1 Action Everyday hari ini sebagai bentuk respon kasih kita kepada Tuhan yang telah mempercayakan karunia, potensi, waktu, tenaga, dan Tuhan telah memerintahkan kita untuk menuntaskan amanat agung. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah yang Kau beri. Mampukan kami dengan Roh Kudus untuk kami bisa memberitakan Injil-Mu 5 menit kepada sesama hari ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Nah, sobat pemenang, ingat, waktu hidup kita singkat. Tuhan memanggil kita 3 kali dalam panggilan besar pada umumnya. Yang pertama, panggilan untuk bertobat. Lalu yang kedua, panggilan untuk melayani. Dan yang ketiga, panggilan untuk berjumpa dengan Bapa, Sang Pencipta kita. Kasih karunia-Nya memberi kita kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk melayani. Dan nanti pada panggilan ketiga, pastikan kita mempertanggungjawabkan semua itu. Tuhan Yesus memberkati.